Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai darurat narkoba. Kasus narkoba semakin banyak serta sulit untuk dihentikan. Bahkan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dewasa ini kian mengkhawatirkan saja. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Di sisi lain, upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba itu bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya para pengguna narkoba ini menggunakan simbol-simbol dalam berkomunikasi. Salah satu tujuannya adalah supaya percakapan mereka tidak bisa dimengerti oleh aparat penegak hukum. Menurut penulis buku Simbol di Balik Realitas Pecinta Narkoba, Dr. Edison Bonartua-Huta PMSI, pengguna narkoba memiliki komunikasi sendiri. Interaksi dapat berupa komunikasi nonverbal melalui simbol-simbol yang hanya dimengerti oleh komunitas para pemakai. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bung Karno ini menambahkan, ada juga kesepakatan bersama dalam memaknai simbol verbal. Karena narkoba ini bukan barang komersial yang dijual kepada publik secara terbuka atau legal, melainkan melanggar hukum, sehingga komunitas para pemakai narkoba menggunakan simbol verbal maupun non-verbal hanya terbatas kepada komunitasnya saja. Edison lebih jauh mengatakan, buku Simbol di Balik Realitas Pecinta Narkoba mencoba mengungkap tentang faktor apa saja yang melatar belakangi istilah dari simbol-simbol yang sering digunakan untuk menyebut suatu produk narkoba. Nah, bagi para orang tua yang memiliki anak remaja, tentunya buku tersebut bisa dijadikan sebagai media pencerahan. Ya, terima kasih. Saya coba sedikit membagi informasi tentang simbol-simbol komunikasi yang dilakukan sebagai alat interaksi oleh komunitas pemakai narkoba di DKI Jakarta. Nah, sebetulnya kalau kita bicara simbol-simbol itu bicara ada yang sifatnya verbal dan non-verbal. Namun dalam riset saya ini konsentrasi kepada simbol-simbol yang dilakukan, yaitu simbol-simbol non-verbal atau body language. Dan ini tidak terlepas juga sehubungan dengan perilaku-perilaku yang agak eksentrik atau agak rahasia, yang sebetulnya hanya mereka yang bisa memahami simbol-simbol yang diekspos oleh pengguna narkoba tersebut. Adapun bahwa simbol-simbol itu adalah suatu yang sifatnya komunitas narkoba menggunakannya kepada hanya kelompok-kelompok mereka saja. Nah, simbol-simbol ini sebetulnya bisa saja tidak harus dalam bentuk simbol-simbol nonverbal, namun juga simbol-simbol nonverbal yang berhubungan dengan misalnya dari sisi pakaian. Seperti dalam riset saya, rata-rata kalau pemakai putau, ya, pemakai jarum suntik ini di salah satu komunitas yang saya lihat, yaitu rata-rata mereka selalu memakai lengan panjang, ya, pakai blazer atau jaket, ya. Ternyata pas saya wawancara mereka secara malu-malu atau agak bersifat rahasia, mereka mengatakan ini hanya untuk menutupi ya di tangan mereka suntikan oleh bekas jarum suntik, seperti itu. Jadi tidak harus yang berupa bahasa-bahasa yang sifatnya non-verbal, seperti itu. Nah, proses terjadinya simbol-simbol non-verbal ini, simbol-simbol komunikasi yang saya lakukan pada kasus komunitas pengguna narkoba, yaitu saya berangkat dari pemikiran teori Berger and Luckman, yaitu proses terjadinya proses dialektika, yaitu yang bicara tentang eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi berhubungan dengan bagaimana simbol-simbol itu tercipta oleh individu, ya, sebetulnya dari berangkat dari pemikiran suatu ilmu aja. Ilmu itu pada dasarnya tercipta dari pemikiran yang sifatnya mitos, ya, coba-coba, uji coba, ya, dari yang sifatnya kontemplasi, ya, seperti itu. Apalagi sehubungan dengan para pengguna narkoba, biasanya jiwa kontemplasinya, ya, jiwa berkreativitasnya biasanya agak tinggi, seperti itu.
Nah, dari proses eksternalisasi, ya, mereka mencoba mengidekan simbol-simbol secara individual, kemudian mereka mencoba melanggengkan, dalam arti mengkomunikasikan ide-ide simbol-simbol tersebut yang dari individu menjadi simbol-simbol yang milik bersama, adanya konsensus bersama. Nah, itu sudah masuk di tahap objektifikasi seperti itu. Jadi dari awalnya dia berkontemplasi tentang simbol apapun, ya, istilah-istilah apapun, kode-kode apapun, ya, misalnya papir pengguna ganja menyebutnya itu kertas misalnya. Nah, kemudian dicoba dikompromikan, dilanggengkan secara komitmen bersama. Akhirnya terciptalah menjadi objektifikasi seperti itu. Kemudian yang ketiga akhirnya proses internalisasi. Internalisasi akhirnya yang simbol-simbol yang sudah milik bersama itu akhirnya menjadi kuat, ya, menjadi milik bersama. Yang tadinya milik individu menjadi milik bersama. Itulah terciptanya simbol-simbol secara proses dialektika dari Berger and Luckman. Contoh-contoh simbol-simbol komunikasi pengguna narkoba yang pernah saya sudah katakan, ya, sudah banyak sekali. Cuman saya ingin di sini saya sampaikan simbol-simbol itu yang tadi saya katakan tidak terlepas dari bagaimana gestur, perilaku, pakaian yang dipakai, ya, itu semuanya masuk kode-kode yang mereka sepakati secara bersama. Untuk apa? Untuk menjaga kerahasiaan mereka, ya, karena memang gerakan-gerakan mereka, komunikasi mereka memang bersifat secret, ya, hanya mereka yang bisa memahami. Makanya saya ingin katakan sebetulnya dari buku ini saya coba mengeksplos tentang bagaimana masyarakat bisa memahami, ya, sedikit banyaknya tentang perilaku nonverbal, gestur, bahasa tubuh mereka yang bermaknakan tentang konotasi, tentang arti dari beberapa produk-produk narkoba. Terakhir kali saya ingin mengatakan banyak beberapa gerakan perilaku pengguna narkoba. Dari buku ini saya mau coba menjelaskan bagaimana kita bisa mengerti, memahaminya, ya, contoh-contohnya misalnya dari pengguna ganja, marijuana, pasti dia identik dengan papir, kertas namanya, pembungkus rokok, kemudian insto buat mata, ya. Kemudian juga para pengguna sabu, ya, pasti itu biasanya dia sering mengkoreksi botol-botol yang dipakai untuk sabu mereka, ya, seperti itu. Produk-produk yang sifatnya botol-botol kemasan. Jadi kita minimal sedikit banyak bisa memahami tentang bagaimana mereka ini berkomunitas dalam mempunyai bahasa-bahasa yang sifatnya secret dan rahasia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, sedikit banyak bisa menambah informasi tentang komunitas pengguna narkoba. Terima kasih. Dokter Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung ini berharap buku Simbol di Balik Realitas Pecinta Narkoba dapat mengedukasi masyarakat, khususnya para orang tua dalam memahami simbol dan proses komunikasi di antara pecinta narkoba. Sebab hal itu menjadi salah satu langkah strategis dalam mencegah semakin maraknya generasi muda terjerumus ke dalam lembah kehancuran.